Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Ya, masih banyak yang liburan dan masih banyak juga yang liburan di sini. Puji Tuhan. Terima kasih. Hari ini kita liburan sambil dengar firman Tuhan, menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Kemurahan Tuhan dan semuanya ada di dalam kekuatan dan penyertaannya yang luar biasa di dalam hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Coba lihat kiri kanan, tanyain gini, dingin gak sih? Enggak dingin ya? Dingin gak? Enggak ya? Ya berarti nanti firman Tuhan lebih tambah panas lagi. Amin. Ya, firman Tuhan akan buat kita lebih panas lagi nanti. Oke, kita akan bicara tentang empower for influence. Diberdayakan untuk berdampak. Saudara, dampak itu adalah keharusan yang harus dilakukan oleh setiap orang. Setiap orang percaya. Setiap orang yang kenal Yesus semua harus berdampak. Enggak ada amin ya? Amin. Semua orang yang percaya Yesus, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus berdampak. Amin. Ya. Kalau dia nggak berdampak, dia bukan anak Yesus. Dia bukan pengikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus mau kita berdampak. Karena Yesus mau kita jadi berkat. Yesus mau kita jadi saksi bagi orang lain. Haleluya. Jadi itu yang harus ada dalam kehidupan setiap kita hari ini. Jadi kalau hari ini kita belum berdampak, mari kita berdampak bagi banyak orang. Mari kita mulai berdampak. Berdampak bagi siapa? Gampang. Mulai dari mana? Dari keluarga, dari orang terdekat kita. Mulai dari suami istri berdampak satu dengan yang lain. Jadi saksi satu dengan yang lain. Di dalam keluarga jadi dampak bagi anak-anak kita. Jadi saksi bagi anak-anak kita. Anak-anak jadi saksi, jadi dampak bagi orang tua. Mulai dari situ saja dulu. Jangan mau keluar-keluar. Karena mulai dari mana? Keluarga. Mulai dari Yerusalem. Haleluya. Mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu bicara tentang orang-orang, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Baru nanti keluar Samaria sampai ujung-ujung bumi. Jangan mau di ujung bumi kalau nggak bisa di dalam keluarga. Haleluya. Ya. Jangan mau dulu ke Samaria, ke orang-orang di sekitar kita kalau keluarga kita saja kita belum berdampak. Nah, dampak itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena setiap minggu kita ke gereja, dengar firman, dengar baik. Dengar firman itu bukan cuma nyimpan, cuma renungkan, bukan. Tapi firman itu harus dilakukan. Amin. Iya, firman itu harus dilakukan. Nah, itu yang jadi dampak kan bagi orang lain. Itu yang akan mengubah orang lain. Ketika orang lain lihat dampak kebenaran dari hidup kita. Nah, bagaimana orang yang bisa berubah? Kalau kita sendiri nggak bisa berubah. Kalau kita sendiri nggak bisa jadi dampak yang baik. Kalau kita sendiri nggak bisa jadi saksi yang baik bagi orang lain. Nah itu, saudara, jadi mari kita mulai dengar firman, lalu lakukan firman. Dengar, firman yang diberitakan bagi kita, kadang-kadang orang bilang begini, susah Pak, susah karena kita nggak mau lakukan. Benar kan? Susah tuh karena kita nggak mau lakukan. Saudara dengar baik-baik. Saudara, perjalanan panjang apapun, dengar. Perjalanan panjang apapun, kalau kita jalani, pasti nyampe. Dengar ini. Perjalanan sepanjang apapun, kalau kita jalani, pasti nyampe. Yang setuju katakan amin? Dengar. Bukan masalah waktu. Tapi masalah kamu mau lakukan enggak? Kamu mau jalanin enggak? Haleluya. Sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tuh jangan cuma dengar. Mau berat apapun, tapi kalau kita jalani, pasti akan kita bisa. Kenapa? Karena bukan kita. Amin. Dengar, tadi saya berdoa gini. Roh Kudus yang pimpin kita untuk mengerti dan melakukan firman ini dalam hidup kita. Berarti bukan kita lagi, tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itu yang mimpin kita, itu yang berikan kekuatan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita pasti kita akan ngebilang ini, nggak bisa Pak, nggak bisa. Iya nggak bisa karena kamu.
karena kita. Tapi kalau kamu berjalan dalam Roh Kudus yang bimbing kita, nggak ada yang berat. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, lakukan firman Tuhan kalau bersama Roh Kudus nggak ada yang berat. Nah, panjang ya, susah dihafal. Nggak apa-apa biar hafal. Itu. Kalau kita mau lakukan firman Tuhan, ada Roh Kudusnya di sana. Roh Kudus yang pasti nggak berat. Ya, pasti nggak berat. Cuma karena gini, kita yang nggak mau perjalanan pendek apapun, kalau kita nggak mau jalani, pasti nggak nyampe. Tahu kan? Pasti nggak nyampe. Tapi kalau perjalanan panjang mau kita mau jalani, ya pasti nyampe sama dengan firman Tuhan. Mau berseberat apapun kalau kita mau melakukannya, pasti mampu karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan itu. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya, kita lihat. Melakukan firman Tuhan membuat kita mampu berdampak. Dengan apa? Dengan hidup ke arah yang benar dan positif. Ya. Jadi melakukan firman Tuhan itu membuat hidup kita tuh mampu berdampak. Dengan apa? Dengan hidup kita itu mengarah ke hal yang benar dan positif. Jadi firman Tuhan itu membuat kita melakukan sesuatu berdampak ke arah yang benar dan positif. Saudara kalau mau ikut perkataan manusia, kadang-kadang begini, saudara, ada perkataan-perkataan manusia yang baik dengan yang baik. Tapi mungkin itu tidak benar. Haleluya. Mungkin itu tidak benar. Tapi ada dengan perkataan-perkataan firman yang keras. Tapi itu yang benar bagi kita untuk kita melakukannya. Haleluya. Nah itu yang membuat kita merdeka. Yang membuat kita bebas. Kalau saudara lihat, kalau kita melakukan firman Tuhan, jadi satu dampak ini. Kalau kita mau berdampak, harus sesuai dengan firman Tuhan. Dengar, kalau kita mau berdampak, harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada orang yang berdampak tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada orang yang bersaksi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, gampang. Kita mau berdampak, kita mau nolong orang, tapi dengan catatan, orang itu juga harus balik nolong kita. Itu gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya berikan sesuatu, bakti sosial, saya panggil TV untuk datang syuting saya supaya saya bisa terkenal di mana-mana. Itu bukan dalam kebenaran. Mesti katakan amin. Firman Tuhan bilang begini, kalau tangan kanan beri, tangan kirinya gak usah tahu. Halo? Halo? Amin? Atau saudara semuanya mau tahu? Atau kita semua mau tahu gitu? Supaya kita yang ditinggi-tinggikan, kita dianggung-anggungkan. Nggak bisa, saudara. Alkitab bilang begini, kamu sudah dapat berkatnya. Ya? Kalau kamu begitu, kamu sudah dapat berkatnya. Tuhan tidak berkati kamu lagi. Kamu sudah dipermuliakan, tapi dipermuliakan oleh dunia. Kamu tidak dipermuliakan oleh Allah. Tapi kalau kamu memberi dengan tidak punya motivasi yang sebaliknya, dengan kau mempermuliakan Tuhan, dan Tuhan akan mempermuliakan kita. Amin. Coba tanya kiri kanan, tangan lu sakit ya hari ini ya? Kok cuma satu orang yang tepuk tangan aja untuk Tuhan? Mampu mengendalikan diri biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Dengar, orang yang ada firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, dia mampu mengendalikan diri dia. Dengar baik, dia mampu mengendalikan diri dia. Sehingga bukan kehendak dia yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam setiap kehidupan dia, setiap tindakan, setiap apapun yang dia lakukan, dia tahu ini, kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup dia. Bukan kehendak dia. Itu yang tadi saya bilang, kalau kehendak kita, mau orang sanjung-sanjung kita, orang tinggi-tinggikan kita. Betul kan? Yang itu berikannya lebih banyak ya. Oh kita ke sana. Ya, bukan begitu. Bukan begitu. Dengar, semua yang kamu punya hari ini, semuanya sumbernya satu. Yang setuju katakan amin. Ya, semua yang kamu punya hari ini, sumbernya cuma satu. Yesus Tuhan.
Itu sumber. Lalu kamu mau sombong apa? Kita mau sombong apa sekarang? Gak ada, gak bisa disombongkan. Karena semuanya kita dapat dari Dia. Haleluya. Semuanya dari Dia, untuk Dia, dan kemuliaannya. Nah itu aja. Biarkan Tuhan mendidik dan memproses kita. Kita tetap setia dalam pelayanan walaupun ada yang mengecewakan. Ini kadang-kadang kan suka begitu, saudara. Di dalam pelayanan tuh banyak terjadi kayak gitu. Ada kecewa dengan teman gak mau melayani. Ada kecewa dengan pelayan Tuhan lain gak mau melayani. Ada kecewa dengan hamba Tuhan, dengan pendeta, dengan gembala gak mau melayani. Saudara sebenarnya tidak melakukan firman Tuhan. Kenapa? Di dalam segala hal itu Tuhan lagi berproses denganmu. Amin. Iya, dalam segala hal itu Tuhan lagi berproses di dalam hidupmu. Memproses engkau supaya kamu lebih matang, supaya engkau lebih kuat, supaya engkau tahu kebenarannya di mana. Yang kamu lihat itu semua, yang kamu lihat itu semua manusia. Tidak luput dari kekurangan. Yang setuju katakan amin. Termasuk pendeta, termasuk saya sebagai gembala. Enggak ada satupun yang tidak berkekurangan. Pasti semua ada punya kekurangan di sana. Nah, apakah kita datang di gereja cuma lihat kekurangan itu doang? Hah? Enggak dong. Yang kita lihat kan Tuhan. Betul kan? Nah, sekarang saya datang gini. Saya tanya gini, saudara. Saudara datang ke gereja itu menyembah siapa? Tuhan kan? Tapi kadang-kadang kita kecewa dengan manusia. Berarti sebenarnya saudara datang ke tempat ini bukan menyembah Tuhan. Kita menyembah siapa kayak begitu? Menyembah manusia, menyembah pendeta, menyembah gembala. Enggak gitu. Saudara datang ke tempat ini untuk menyembah siapa? Tuhan. Jadi tidak boleh kecewa dengan manusia. Haleluya. Loh ya Pak, saya lihat manusia. Iya, kamu lihat manusia. Saya juga lihat manusia. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau gini, kamu datang fokus menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Kamu datang fokus tuh menyembah Tuhan. Jangan lihat manusia. Jangan lihat kekurangan manusia. Kalau kamu lihat kekurangan manusia, nanti orang lihat kekurangan kamu juga. Betul kan? Memang kamu gak kurang. Halo? Hah? Memang kita gak kurang. Semua ada punya kekurangan. Tapi kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang setuju katakan amin. Kalau saya tangan, gak bisa jalan kan? Betul kan? Kalau saya kaki nggak bisa makan dengan kaki. Halo? Kalau saya tangan dan kaki nggak bisa ngomong kan? Betul kan? Jadi kita saling melengkapi karena kita tubuh Kristus. Udah itu jelas aja. Nah itu yang harus kita pahami dalam hidup kita. Tetap semangat melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Ini gampang. Jadi tetap semangat, tetap bergairah, walaupun mungkin masalah ada, mungkin persoalan ada, mungkin di gereja baik-baik aja, tapi di keluarga nggak baik. Ya, mungkin di gereja, di keluarga baik-baik aja, tapi di pekerjaan, di bisnis nggak baik. Tapi tetap semangat, tetap bergairah, karena kita percaya begini, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu seizin Tuhan. Haleluya. Kalau seizin Tuhan, berarti Tuhan ada di sana dong. Betul kan? Kalau Tuhan nggak mengizinkan, dia nggak mungkin ada di sana. Tapi kalau dia izinin, itu berarti dia ada di sana. Halo? Nah kalau Tuhan yang besar itu ada di sana, ngapain kamu takut? Loh? Ngapain kita takut? Nggak perlu. Karena kita tahu, Tuhan yang besar itu ada bersama-sama dengan kita. Dia mengizinkan ini supaya saya lebih sadar diri. Dia mengizinkan ini supaya saya lebih kuat. Dia mengizinkan ini supaya saya bisa apa? Lebih memahami karakter Tuhan. Dan bisa memahami orang di sekitar saya. Jadi tetap bersemangat. Selalu menghadirkan damai surga bagi orang di sekitarmu. Haleluya. Ini keren. Ya? Jadi harus menghadirkan damai. Harus menghadirkan situasi yang baik. Damai sejahtera. Sukacita Allah itu orang lihat kita tuh orang tenang. Amin. Iya, orang lihat kita tuh orang lihat Tuhan dalam hidup kita. Itu aja. Intinya gitu. Orang lihat Yesus di dalam hidupmu. Nah, ketika orang lihat Yesus pasti damai. Karena Yesus itu kan damai. Sumber damai sejahtera itu ada dari Kristus. Dia bilang gini,
damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi nggak ada di akal kita. Itu damai itu ada di dalam hidupmu. Haleluya. Nggak ada di akal kita. Tiba-tiba kamu disakitin tapi kamu damai. Itu yang melampaui segala akal. Halo? Ya. Ketika kamu rugi dalam bisnis, kamu tetap damai sejahtera. Itu melampaui segala akal. Itu damai sejahtera dari Tuhan. Halo? Kamu belum mendapat pekerjaan, lagi tes ini nggak lulus, tapi kamu penuh dengan damai sejahtera. Itu damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal. Kalau sesuai akal, sampai kamu saya diberkati, ya pasti damai. Kalau itu semua orang bisa. Orang yang nggak percaya Tuhan pun bisa. Halo? Tapi ketika kamu rugi, ketika kamu bermasalah, ketika kamu punya persoalan, lalu kamu tetap damai sejahtera, itu yang disebut dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan itu bukan datang darimu, tapi itu datang dari Tuhan. Berikan tepuk tangan begitu. Jadi selalu menghadirkan damai sorgawi itu di dalam hidup kita. Hadirin itu. Ya, 7 kesiapan kehidupan yang memiliki dampak. Saya baca cepat saja. Siap memiliki kualitas sebagai prajurit dan murid Kristus. Tuh. Jadi 7 kesiapan kehidupan yang memiliki dampak. Kita harus siap memiliki kualitas sebagai prajurit dan murid Kristus. Siap untuk tetap mengiring Kristus walaupun dikecewakan. Yang tadi saya bilang, walaupun kita kecewa tetap berjalan. Karena kita menyembah kepada Kristus, bukan kepada manusia. Amen. Siap untuk memiliki nilai kehidupan yang berbeda, yaitu nilai kerajaan sorga, bukan nilai dunia. Ini penting. Siap untuk memiliki nilai kehidupan yang berbeda dari dunia. Punya apa? Nilai kerajaan Allah, nilai kerajaan sorga. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Ya, nilai kerajaan sorga itu seperti apa? Gampang. Kamu bernilai itu begini. Ketika orang mencelakakan kamu memberkati dia. Lihat? Ketika orang merugikan kamu berdoa bagi dia. Itu kamu punya nilai kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Ketika orang menyumpahimu, kamu memberkati dia dengan kata-kata berkat. Gitu. Itu nilai kerajaan sorga yang engkau sedang terapkan, yang kita sedang terapkan bagi orang lain. Amin. Amin. Tapi kalau kita dirugikan lalu dalam pikiran, gua pasti rugikan dia. Itu bukan nilai kerajaan sorga, itu sama dengan nilai dunia. Dunia juga begitu. Kalau kamu memberkati aku berkati kamu. Kalau kamu benci aku benci kamu. Itu nilai dunia. Tapi kalau nilai sorga tidak seperti itu. Jelasnya gini, nilai sorga, orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Atau kalau orang tampar pipi kiri, gue gebok. Coba pilih mana? Pilih gebok. Atau pilih lagi, udah tampar lagi gitu. Bukan begitu saudara, pengertiannya, penafsirannya nggak gitu. Ya, penafsirannya gini, kalau engkau disakiti, engkau tidak boleh balik menyakiti. Haleluya. Ketika engkau disakiti, engkau harus balik memberkati dia. Itu yang disebut gini, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Haleluya. Engkau punya nilai kerajaan sorga. Amin. Tanya gini, kamu mampu nggak lakukan itu? Nah, tanya, kalau jawab mampu, tampar dia. Bercanda, saudara. Ya, siap untuk menjadi manusia baru dan membuang masa lalu. Ya, kita kan manusia-manusia yang baru. Kita diciptakan baru menjadi ciptaan baru. Ya kan? Jangan lihat lagi ke belakang, tapi lihat ke depan bersama dengan Kristus. Paulus bilang gini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Masa laluku adalah sampah, tapi aku mau berjalan bersama dengan Yesus ke depan. Itu yang harus kita lihat. Ciptaan baru itu begitu. Buang segala yang lama, lalu kita melangkah berjalan dalam kehidupan yang baru kita. Siap untuk terus memikirkan yang positif, kebenaran, dan tidak berpikir yang negatif. Dengan saudara, kita harus berpikir yang positif. Seperti Filipi pasal 4. Ya. Semua yang benar, semua yang manis, semua yang penuh dengan kebajikan,
Itu yang patut kita pikirkan. Ya. Jangan pikirkan begini, aduh, besok makan apa? Makanan sudah tersedia untuk kalian. Amin. Ya. Besok nih, aku harus apa nih? Aku harus bikin begini supaya orang ini jadi rugi. Nggak bisa. Itu bukan pikiran Tuhan. Pikiran yang benar adalah memikirkan segala hal yang benar. Dia bilang ini, yang manis didengar, yang penuh dengan kebajikan, yang penuh dengan kebenaran, pikiran itu. Siap menaati firman Tuhan dalam segala situasi, walaupun situasi mengecewakan. Itu. Nah, kadang-kadang kita kalah di situ. Ketika situasi mengecewakan, kita marah, kita emosi. Betul kan? Halo, saya pun pernah seperti itu. Tapi kita belajar. Dalam keadaan apapun, kita harus tetap penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Harus tetap melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dalam situasi apapun, harus mentaati firman Tuhan. Itu yang tadi saya bilang. Jangan mengutuki orang lain. Apalagi jangan mengutuki Tuhan. Ya. Jangan bersungut-sungut. Percayalah, semua yang terjadi itu atas kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita melihat kebesarannya dalam setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kadang-kadang orang itu mau dekat dengan Tuhan kalau ada masalah. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Kalau diberkati kadang-kadang jauh dari Tuhan. Mana aja, apalagi karena musim liburan ini, kemana-mana sampai lupa Tuhan. Tapi bersyukur hari ini, Bapak Ibu yang mungkin dari Jakarta lagi wisata di sini bisa hadir di tempat ini. Wah, itu anugerah, itu Bapak Ibu sedang melakukan kebenaran firman. Amin. Itu keren. Nah, awas tangannya sakit lagi. Itu saudara. Siap untuk tetap setia, bertahan sampai akhir dalam setiap badai dan pergumulan hidup. Siap untuk tetap setia kepada Kristus. Walaupun ada badai, walaupun ada pergumulan hidup yang belum dijawab oleh Tuhan. Percaya, satu waktu Tuhan akan jawab. Amin. Walaupun jawaban Tuhan tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi itu jawaban Tuhan. Amin. Betul kan? Walaupun tidak sesuai, jawaban Tuhan tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi percaya itu jawaban Tuhan yang terbaik bagi kita. Karena ada 3 tuh, ya, tidak, tunggu. Betul? Nah, kalau sudah tidak, itu berarti jawaban yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kalau ya, itu juga jawaban yang terbaik. Bukan yang lebih terbaik, bukan. Semua yang terbaik. Kalau tunggu, itu yang terbaik juga bagi Tuhan, bagi kita. Jadi jangan paksa Tuhan. Firman Tuhan, tetapi kamu, Kisah Para Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini perintah. Ini, ketika Roh Kudus turun ke atasmu, pertanyaannya gini, saat ini Roh Kudus sudah ada di dalam kita atau belum? Sudah. Kalau sudah ada, perintahnya apa? Nah, kita harus jadi saksi. Kita harus jadi dampak. Kalau Roh Kudus, saudara tahu ini. Kalau saudara udah tahu Roh Kudus ada dalam hidupmu, kita harus jadi dampak. Kita harus jadi saksi. Kita harus berbuat supaya orang melihat Tuhan dalam hidup kita melalui tindakan, melalui perbuatan, melalui apa yang kita lakukan. Mesti katakan amin. Itu kan? Jadi bukti daripada Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita itu adalah apa? Kita bersaksi. Kita berdampak. Kita berbuat. Itu bukti Roh Kudus ada dan tinggal di dalam hidupmu. Jangan bilang begini, oh Roh Kudus ada dalam hidup saya, padahal kita nggak pernah berdampak. Kita nggak pernah bersaksi. Kita tidak pernah berbuat. Dengar, kalau kamu gitu, itu berarti kamu belum dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Padahal Alkitab jelas bilang begini, Roh Kudus sudah tinggal di dalam engkau ketika engkau percaya kepada Yesus. Amin. Nah, kita yang tidak pernah bekerja sama dengan Roh Kudus, itu persoalannya. Kalau ikut tema tadi, kita tidak pernah berdayakan Roh Kudus dalam hidup kita.
Kalau kata berdayakan Roh Kudus tidak enak ya. Nggak enak. Kerjasama saja. Gitu. Ya. Kerjasama. Kita harus bekerja sama dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga apa? Kita bisa berdampak. Kita bisa bersaksi dan kita bisa berbuah. Bukti dari Roh Kudus tinggal dalam hidup kita itu seperti itu. Nah, kita bicara 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa berdampak, diberdayakan untuk berdampak. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Orang mau berdampak, dia harus hidup dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan itu bukan bicara tentang saudara merenung saja, tetapi ketika saudara merenung dan saudara bisa melakukannya dalam hidup saudara. Ya, jadi berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi berjalan menurut nasihat firman Tuhan. Haleluya. Nah, itu orang benar. Kalau kita mau berdampak, kita harus menjadi orang benar, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Kalau saudara dan saya nggak bisa hidup dalam kebenaran, pasti nggak berdampak. Hidup dalam kebenaran cuma paduannya satu, melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Nah, sekarang ini saudara tahu, Kristen progresif. Nggak usah lah saya ngomong, udah banyak sudah nonton lah. Kita harus benar-benar loh, pengajaran itu harus sehat di gereja. Kalau nggak bisa. Oke, jadi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkannya dan melakukannya siang dan malam. Apapun yang kita kerjakan harus sesuai dengan kebenaran firman. Kita melangkah, kita mau bekerja, kita di dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan, harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai, berhenti, berbalik. Maksudnya berbalik dan lakukan itu. Supaya hidupmu dalam kebenaran. Itu Mazmur 1 ayat 1-2. Dan ingat, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Lihat, Yesaya pasal 32 ini dia bicara jelas. Dia bilang begini, kalau ada kebenaran, kalau saudara hidup dalam kebenaran, maka ada damai sejahtera di situ. Ada 3 hal kan, ada damai sejahtera di situ. Dia lain. Dan akibat kebenaran itu adalah ketenangan dengan baik. Akibat dari kebenaran itu ada ketenangan dalam hidup kita. Semua orang cari tenang. Betul kan? Betul enggak? Semua orang cari ketenangan. Loh, Bapak Ibu yang dari Jakarta yang wisata ke sini semua cari apa? Ketenangan. Betul kan? Kalau nggak tenang ngapain gue sini? Kalau cuaca, kalau situasi di sini nggak benar, gimana saya harus cari di sini? Nggak mau saya. Tapi karena saya cari ketenangan, maka saya harus. Orang-orang yang datang berlibur itu kan mereka cari itu. Nah, ketenangan di dalam Tuhan itu lebih dari itu. Ya, tadi saya, ketika kamu dalam masalah, kamu tetap tenang. Kenapa? Karena kamu ikutin firman Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang berkarya dalam hidup. Kamu ada dalam persoalan, kamu rugi dalam bisnis, kalau bermasalah dalam keluarga, kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, kamu tenang. Kalau ada kebenaran dalam hidupmu dalam kebenaran, kamu tenang. Haleluya. Nggak gerusuk-gerusuk. Enggak. Tapi tetap tenang. Kenapa? Karena kebenaran itu yang memberikan kekuatan, memerdekakan, mengubahkan situasi hatimu menjadi benar. Haleluya. Menjadi damai, menjadi tenang. Tuh. Jadi akibat kebenaran ya ketenangan. Dan apa? Satu lagi, tentram. Tentram itu sama gini, damai. Kita mau kan kayak gitu. Jadi ada damai sejahtera, 3 nih. Damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Bahkan dia bilang begini, untuk selama-lamanya. Bukan untuk hari engkau punya masalah saja. Bukan ketika engkau punya persoalan saja. Bukan ketika engkau rugi saja. Enggak. Tapi dia bilang begini, untuk selama-lamanya. Kalau engkau hidup dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk kebenaran. Jadi Yesaya 32 itu 17 katakan begitu. Nah, mari kita lihat yang kedua. Menggunakan karunia rohani. Ini penting bagi kita. Kadang-kadang kita nggak mau lakukan karunia rohani. Ya,
Kita lihat ini, ngapain lagi? Padahal saudara punya karunia. Dengar baik-baik, setiap orang tuh minimal punya satu karunia rohani. Yang setuju katakan amin. Yang sudah percaya Yesus loh, yang sudah percaya minimal punya satu karunia rohani. Nggak ada dari kita pun yang sudah percaya Yesus nggak punya karunia rohani. Semua punya karunia rohani, minimal satu. Dengar itu. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat 10 dibilang gitu. Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperolehnya tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi mari kita melayani setiap orang dengan karunia yang kita punya. Apa karunia kamu hari ini? Kita harus tahu karunia apa yang kita miliki hari ini. Saudara mungkin punya karunia di sini yang bisa berdoa, orang sembuh. Nggak apa-apa, pakai. Saya nggak pernah melarang itu di sini. Silakan saja. Saudara punya karunia bisa berbahasa roh, silakan saudara berbahasa roh. Karena di GBE diperkenankan untuk itu. Nah, kalau saudara punya karunia apa? Silakan pakai untuk bisa melayani seorang dengan yang lain. Tapi fokusnya cuma satu, Tuhan disenangkan. Tuhan disenangkan dan Tuhan dimuliakan. Jangan kacau. Kayaknya Roh Kudus itu tertib. Yang setuju katakan amin. Iya. Kalau kacau, itu bukan karunia Roh Kudus. Itu karunia Roh Kadas. Kudis, panu, kurap. Tuh. Ya kan? Nah itu. Nah kita lihat. Ada dua cara untuk mempergunakan karunia rohani menurut Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. Dia bilang begini, yang pertama, karunia rohani harus digunakan dengan maksud untuk membangun. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40 dia bilang begini, karunia rohani itu harus digunakan, kata harus. Harus digunakan dengan maksud, tapi punya tujuan. Untuk apa? Membangun. Jadi kalau ada orang yang melayani kita, lalu kita merasa kita dirugikan, itu bukan karunia rohani. Dengar, makanya perlu tuh gini, perlu tuh kita uji setiap roh, itu uji. Termasuk saya, ketika saya ngomong sesuatu bagi saudara, yang saudara rasa ganjil, saudara harus uji, itu benar nggak datang dari Tuhan? Saya harus ajak jemaat begitu, kritis, harus. Walaupun saya, harus gitu. Ketika saya doakan saudara, nubuatan yang saya sampaikan, saudara harus uji, nggak boleh terima mentah-mentah gitu. Tapi kita semua harus uji, kalau itu datang dari Tuhan, bersyukur. Tapi kalau bukan datang dari Tuhan, ya sudah. Karena gini, kita juga nggak peka 100% kan? Ya 100% itu Tuhan, Yesus. Amin. Jadi mari saudara, jadi karunia yang kita pakai itu harus membangun. Harus membangun tubuh Kristus. Nggak boleh enggak. Ya, kalau menjatuhkan, itu bukan datang dari Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau menjatuhkan saudara, itu bukan datang dari Tuhan. Tapi kalau itu teguran, bisa saja itu datang dari Tuhan. Menjatuhkan dengan teguran itu berbeda. Ya, harus balik. Itu beda-beda tipis tuh, beti-beti. Ya, beti. Beda-beda tipis. Makanya kita perlu uji semua roh. Terus yang begini, karunia rohani harus digunakan dengan tertib. Itu tadi saya bilang. Dengan tertib, karena Roh Kudus tertib. Yang setuju katakan amin. Setiap karunia yang kita punya, kita harus pergunakan. Kamu bisa mendoakan orang, silakan. Kamu bisa menasihati orang, silakan. Kamu bisa bernubuat bagi orang, silakan. Kamu bisa berbahasa roh, silakan. Haleluya. Tapi itu, dua hal ini harus terpenuhi. Yang satu, harus membangun. Dan yang kedua, apa? Tertib. Harus tertib. Kalau nggak tertib, jangan. Nggak boleh. Nah, mempergunakan karunia rohani bertujuan. Ini penting. Hati Tuhan disukakan. Terus nama Tuhan dimuliakan. Dan apalagi? Jemaat Tuhan diberkati. Itu aja. Jemaat Tuhan diberkati, dikuatkan, dihibur. Itu kalau saudara bisa mempergunakan karunia rohani yang kita punya. Ya. Jadi bertujuan agar hati Tuhan disukakan, nama Tuhan dimuliakan, dan jemaat Tuhan diberkati. Itu baru benar.
Jangan sampai orang yang punya karunia rohani bisa menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang mati, lalu dia bilang, itu aku. Itu bukan Tuhan itu. Itu kesombongan itu namanya. Itu keangkuhan itu. Keangkuhan manusia. Walaupun itu datang dari Tuhan. Kalau tanpa Tuhan pun dia nggak bisa begitu. Benar kan? Yang bisa menyembuhkan, yang bisa membangkitkan kan cuma Tuhan. Yang setuju katakan amin? Ya, gitu. Jadi bukan kita yang dimuliakan, tapi Yesus yang dimuliakan melalui semua karunia yang kita pakai. Ya, jadi itu saudara. Dan yang ketiga, ekspresikan kasih yang rela berkorban. Kalau kita bilang gini, ini perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 12-13. Ekspresikan kasih yang rela berkorban. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sudah mengekspresikan kasih itu bagi kita semua. Dengan apa? Mati di kayu salib. Walaupun dia tahu dia akan dibunuh, walaupun dia akan didera, dia dihina, tapi dia melakukan itu. Kenapa? Karena dia mengasihi kita semua. Yang setuju katakan amin. Pemuji-pemuji maju ke depan. Ya, coba kita lihat. Ekspresi itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Ekspresikan itu di dalam kehidupan. Walaupun mungkin orang yang kamu mau bantu itu orang yang suka fitnah kamu, orang yang gak senang dengan kamu, tapi kamu harus mengekspresikan kasih itu kepada dia. Itu bentuk kasihmu, itu bentuk kebenaran di dalam hidupmu yang kau ekspresikan. Sehingga apa? Bisa membawa dia untuk bertobat, untuk membawa dia supaya bisa berubah. Kadang-kadang kan kita mau merubah orang dengan apa? Dengan hal yang kita bikin juga gak baik. Bagaimana orang bisa berubah? Orang bisa berubah cuma dengan kebenaran dan kasih. Ya setuju katakan amin. Orang bisa berubah cuma dengan itu. Orang bisa berubah cuma dengan kasih. Coba orang fitnah kamu, lalu kamu tetap mengasihi dia. Di mana dia gak bisa berubah? Satu waktu dia akan lihat, oh iya ya, gue fitnah dia, gue marahin dia, tapi dia tetap baik dengan gue. Lama-lama tuh akan ada perubahan. Kenapa? Karena itu kebenaran yang kita lakukan. Dan dengar, kebenaran itu mengubahkan, kebenaran itu memerdekakan. Setuju katakan amin. Haleluya. Ini terakhir, menyerahkan diri bagi orang lain sepertinya sesuatu yang susah dilakukan, tetapi itulah caranya agar kau bisa memastikan bahwa kasih Allah sedang bekerja melalui dirimu. Dengar baik-baik, cara satu-satunya cara kita bisa memastikan bahwa kasih Allah bekerja dalam hidup kita dengan apa? Menyerahkan diri kita kepada orang lain. Artinya bisa ya, kita membantu setiap orang, mengasihi setiap orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Haleluya. Amin. Itu adalah caranya kita memastikan bahwa ada kasih Allah di dalam hidup kita. Terakhir, kita dapat mengukur kasih kita kepada Allah dengan menunjukkan kasih kita kepada sesama. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Coba lihat. Ya, jadi kita tahu caranya. Kita bisa memastikan bahwa ada kasih Allah dalam hidup saya atau enggak. Memastikan dengan apa? Apakah saya bisa menyerahkan diri saya atau menolong orang di sekitar saya, menolong orang yang mungkin membenci saya, menolong orang yang mungkin menolak saya, tetap mengasihi dia. Kalau saudara bisa memastikan itu berarti ada kasih Allah di dalam kehidupan kita. Amin.